Teman-teman, selamat malam. Welcome back to Simone Traveling. Video kali ini adalah tempat belajar untuk dunia perhotelan ya. Jadi hari ini dalam video ini kita akan bahas tentang 10 KPI. Kalau teman-teman belum tahu KPI itu apa, itu adalah Key Performance Index penting dalam operasional hotel ya. Khususnya buat teman-teman yang memiliki jalur karir di front office, jalur karir di accounting hotel, ataupun di revenue management ya. Jadi kita akan belajar ada 10 KPI yang harus kita ketahui untuk operasional sebuah hotel. Yang pertama adalah teman-teman, satu adalah occupancy rate atau tingkat hunian kamar ya. Jadi ini adalah indikator paling dasar dan penting buat teman-teman harus mengetahui ya. Rumusnya adalah occupied room dibagi available room dikalikan 100 ya. Contohnya jika hari ini ada 100 kamar tersedia dan 80 kamar yang terjual, maka okupansinya adalah 80%. Dan indikasi ini menunjukkan semakin tinggi okupansi berarti hotel kita itu makin diminati dan revenue tentu saja akan meningkat. Yang kedua, ADR atau average daily rate ya. ADR ini menunjukkan rata-rata harga kamar yang terjual. Dengan rumusnya adalah room revenue dibagi dengan occupied room. Jadi contohnya jika pendapatan kamar Anda di hotel itu ada 80 juta, maka dari 80 kamar yang terjual, maka ADR-nya adalah cuma 1 juta. ADR ini penting untuk melihat positioning harga kita. Nomor 3 adalah RevPAR atau bisa disebut sebagai revenue per available room. Jadi ini adalah menggabungkan antara okupansi dengan ADR. Jadi rumusnya adalah ADR dikalikan okupansi rate. Contohnya ADR-nya kita adalah 1 juta dan okupansi 80%, maka RevPAR-nya adalah 800.000. RevPAR berguna untuk mengukur efektivitas pendapatan per kamar yang tersedia, guys. Ingat itu ya. Oke, yang keempat adalah GOPAR ya. Jadi ada double P, GOPAR. Itu adalah gross operating profit per available room. Jadi ini gunanya mengukur keuntungan setelah semua biaya operasional. Rumusnya adalah gross operating profit dibagi dengan available room. Jadi contohnya laba operasional 50 juta dibagi dengan available room 100 kamar, maka GOPAR-nya adalah 500.000. Jadi ini sangat berguna untuk manajemen profitabilitas. Kemudian nomor 5 adalah CPOR, yaitu cost per occupied room. Ini menunjukkan biaya operasional per kamar yang terisi. Dengan rumusnya adalah total operational cost dibagi dengan occupied room. Jadi total operating cost dibagi dengan occupied room. Dengan contoh, jika biaya operasional kita itu adalah 40 juta, kemudian dibagi dengan 80 kamar, maka hasilnya 500.000, maka CPOR rendah, artinya efisiensi hotel kita itu sangat bagus ya. Kemudian nomor 6 adalah Guest Satisfaction Index. Ini diukur dari feedback tamu dan Net Promoter Score atau NPS. Contohnya jika 85% tamu memberikan rating 9 sampai 10, berarti kepuasan sangat baik. Jadi teman-teman yang di front office jangan pernah remehkan review online ya. Nomor 7 adalah percentage of direct booking ya. Semakin banyak tamu booking langsung ke hotel tersebut atau website yang kita miliki, maka
besar profit yang hotel tersebut akan dapatkan. Jadi rumusnya adalah direct booking dibagi dengan total booking, ya. Direct booking dibagi dengan total booking dikalikan 100. Jadi contohnya ada direct booking ada 80 dari 200, maka itu persentasenya adalah 40%. Ini bisa ditingkatkan jika ada promo-promo hotel, terus kita harus melakukan beberapa plan agar direct booking ini lebih tinggi daripada bookingan OTA atau travel agent. Nomor 8 adalah mengukur kontribusi tiap departemen. Jadi kamar, ada F&B, ada spa, dan lain-lain. Jadi contohnya adalah ada total 100 juta, kita bisa melihat revenue ini berasal dari mana saja, seperti kamar 70 juta itu 70%, F&B 20%, dan spa 10%. Jadi ini akan dipilah-pilah, revenue itu akan berasal dari mana saja. Jadi kita bisa tahu mana yang perlu ditingkatkan. Nomor 9 adalah guest retention rate. Guest retention rate, jadi persentase tamu yang datang kembali, ya. Jadi tamu repeater biasanya. Jadi rumusnya adalah returning guest dibagi dengan total guest dikalikan 100. Itu adalah guest retention rate. Jadi contohnya jika 45 dari 150 tamu adalah tamu-tamu lama, repeater, itu bisa dibilang persentasenya adalah 30%. Ini menandakan itu ada loyalitas dan kualitas pelayanan kita itu masih terjaga. Nomor 10 adalah customer acquisition cost atau disingkat CAC, ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tamu-tamu baru. Contohnya itu ada 10 juta untuk promosi iklan plus 100 tamu baru, maka CAC-nya sama dengan 100.000 per tamu. Jadi customer acquisition cost-nya ada 100.000 per tamu. Idealnya CAC kecil, itu berarti impact-nya sangat besar, guys. Nah teman-teman, itu tadi adalah 10 KPI hotel yang wajib kalian pahami untuk kalian yang bekerja di front office, di revenue management, di bagian staff yang ingin berkarir, berjenjang karir semakin tinggi, buat supervisor, buat front office manager, buat hotel manager sekalipun. Jadi 10 KPI ini akan menjadi pembanding yang sangat bagus berhasil atau tidaknya hotel itu melakukan operasional setiap bulan. Thank you for watching, guys. I see you again on my next video. Bye bye.